Mohon izin untuk dapat menjawab pertanyaan. Apa kaitannya sholawat atau musik dengan pengembangan spiritualitas? Masya Allah, ini jawaban nih sebetulnya Pak Kiai udah jawab tadi sebetulnya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat indah, agama yang tidak mungkin anti dengan seni. Ya, bahkan Nabi Daud alaihissalam pun Allah berikan satu mukjizat suara yang merdu. Nabi Daud itu kalau bernyanyi itu air sungai berhenti mengalir. Allahu Akbar. Ya benar. Burung-burung pada hinggap, bahkan besi pun tak mampu mengeras di hadapan Nabi Daud. Nabi Daud kalau ngomong besi melunak, lembek, malu besi. Nah, makanya saya dulu sempat lama meninggalkan musik. Bukan karena saya mengatakan musik itu haram atau tidak, tapi saya tahu diri, Om. Saya di Bali waktu mengenal Islam, saya sadar saya banyak ketinggalan, saya banyak bodoh, nggak tahu ilmu, nggak bisa baca Quran, nggak bisa macam-macam. Maka saya fokus untuk belajar itu semua, dan itu tidak mungkin dengan sampingan. Jadi saya tinggalkan band saya dulu. Saya ada band di Bali namanya dulu band metal ya, Born by Mistake. Sebelumnya di Jakarta Betrayer. Takbir. Jadi saya itu mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di tempat hiburan malam di Bali. Saya mengenal Islam itu di kafe. Saya didatangi oleh lentera, oleh cahaya, dan dakwah ini adalah cahaya. Tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Dan saya mengenal Islam di tempat hiburan malam ketika saya manggung suatu malam. Datang dai, tentu nggak mungkin kalau bukan orang sufi yang datang. Ya, orang-orang tabligh itu semua sufi. Orang tabligh itu tarekatnya seperti itu. Memang ada orang tarekatnya dengan bersembunyi, ada tarekatnya dengan tampil keluar. Ya, semua sama ya, tujuannya menuju Allah. Subhanallah, mereka datang dengan cinta, Om. Saya pikir orang sana datang ke kafe mau menghakimi saya, tapi ternyata mereka datang menyampaikan kabar gembira. Hebat. Waktu itu Om, ada kalimat sederhana. Dia bilang kamu calon raja di surga. Rambut dreadlock, metal di kafe, kiri kanan bule-bule semua, ya, di Kute, Om, dekat pantai Kute. Saya berpikir kenapa orang ini mau-maunya memaniskan lisannya untuk menyenangkan hati saya. Ternyata rukun pertama dakwah itu adalah mengambil hati umat. Itu rukun pertamanya. Bagaimana mungkin orang mau ikut kita kalau dia benci sama kita? Maka lisannya manis. Terus saya tanya, why? Kenapa brother? Dia bilang karena di hatimu ada la ilaha illallah. Semua orang yang ada kalimah ini pasti masuk surga. Bising di kafe, dia cuma bilang gini kan, brother please come to masjid. Waktu itu orang kebetulan dari luar negeri kan. We spend 3 days in your masjid, we praying for you. Dan waktu itu saya bilang insya Allah. Dan waktu itulah tahun 2022 tahun yang lalu, pertama kali saya datang. Sebelumnya sudah pernah datang juga, almarhum Irfan Rotor datang, almarhum gitarolis datang. Cuman saya nggak terkesan. Saya pikir mereka ini orang-orang hopeless, orang-orang yang sudah nggak tahu lagi, orang frustasi, nggak tahu pelarian, larinya ke agama. Wah, pelarian itu saya bilang. Sebetulnya pelarian yang sebetul-betul pelarian ya harus kepada Allah. Mau lari kemana lagi? Subhanallah. Jadi akhirnya Om, saya terpaksa masuk masjid waktu itu. Karena waktu itu di Bali ada nyepi. Ini orang Bali, Masya Allah. Wali Allah nih dari Bali. Subhanallah. Di sanalah saya memahami cinta. Ternyata Islam ini cinta. Dan saya bertanya satu pertanyaan saja kepada orang yang mengajak saya. Wait brother, saya bilang, sebelum saya duduk bersama kamu, I wanna ask you something. Aku mau bertanya satu hal kepada kamu. What's your opinion about music? Saya cuma tanya, bagaimana pendapat kalian tentang musik? You know I'm metalhead. Aku di gitaris metal. Hidupku nggak akan ada artinya kalau nggak ada distorsi. Jing 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 itu harus kiamat dunia. Saya pikir kalau hidup tanpa distorsi buat apa? Bagi saya aib ketika mendengarkan lagu-lagu slow itu aib. Waktu itu ya. Anak metalis egonya tinggi-tinggi Pak. Yang alirannya grindcore nih, terus kita bilang, anak thrash ini, itu tersinggung Pak Kiai. Itu terhina dia rasanya. Kurang ajar, kita nih udah brutal death metal, tiba-tiba dibilang thrash metal. Apalagi dibilang nih rockers. Wah. Jadi waktu itu saya tanya, saya ini metalhead, bagaimana? Satu jawaban hikmah dari orang yang mengajak saya waktu itu, dibilang begini, bro, musik boleh metal,
tapi sholat nggak boleh tinggal. Cie. Saya bilang orang ini ajib. Dan itu teman saya ada bertato, lehernya semua tato. Dia bilang, kalau orang bertato sholat gimana Pak Ustadz? Dia bilang orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh tuh orang nggak punya tato nggak sholat. Halo. Jadi begini, baru saya memahami Islam tidak anti dengan seni. Itu tuh. Oh, sebelum Masya Allah, takbir lah. Jadi, tapi itu hoax, itu salah, itu bukan foto saya. Tapi editornya, tapi nggak apa-apa lah. Saya waktu muda lebih ganteng dari itu. Jadi gini, hoax. Ya, jadi dulu saya menganggap, kenapa saya lari ke Bali? Saya anggap Islam ini agama yang tidak menerima seni. Jadi sengaja saya mencari Bali karena teman saya bilang, bro, di Bali nggak ada azan, mendingan lu ke Bali. Saya mau lari dari Islam, ternyata kuasa Allah, asbab doanya orang tua, doanya para ustadz-ustadz, Allah hantarkan hidayah di Bali. La ilaha illallah. 11 tahun saya tinggalkan band. 2000 sampai 2011 waktu saya pulang khuruj dari Hong Kong, kemudian saya pulang mampir ke Bandung, saya ketemu anak-anak band, anak-anak Peter Pan. Waktu itu Ariel lagi pesantren kan, jadi mereka nggak ada job, belum Noah namanya itu. Saya ketemu Reza, ketemu sama Lukman semua. Ketemu anak-anak Mata Band, Nine Ball, dan mereka bertanya tentang musik Om. Dia bilang, Bang, kenapa nggak main musik lagi? Kan dulu main gitar, dulu betrayer. Saya bilang, saya nggak ada waktu main musik, saya sibuk belajar agama. Dan waktu itu ada gitar Om. Ada gitar, saya langsung nyanyikan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Dia bilang, merinding Om, merinding katanya. Wah ini direkam nih Om Der. Saya bilang, iya bagus, ente rekam nggak apa-apa, suruh si Ray yang nyanyi, Nine Ball hingga akhir waktu. Karena saya bukan vokalis. Om, tapi kata yang arrangernya, work drummer Mata Band, nggak bisa Bang. Kan Bang Dery yang ciptain. Saya tuh merinding Bang Dery yang nyanyi tadi itu. Akhirnya saya dipaksa bernyanyi Om. Saya langsung musyawarah sama Mas Syai. Saya sudah pakai sorban saya 2 kali ini besarnya dulu. Baju saya sampai hari ini nggak ada kantongnya pakai, karena bagi saya memegang uang tuh aib dulu. Ya, bagi saya tuh, saya baca kitab wali-wali itu setiap hari habiskan uang. Kalau tidur dengan ada uang, bagi saya tuh udah nggak wali lagi. Waktu itu pemahaman saya seperti itu. Tiba-tiba, Om, saya disuruh bernyanyi Om. Lalu saya datang, apa jawaban guru saya waktu itu? Kamu tidak kembali ke dunia hiburan, tapi kamu menjemput teman-temanmu untuk sama-sama menuju Allah. Takbir. Jadi begitulah ceritanya. Akhirnya saya buatlah lagu-lagu semua. Lagu itu pun akhirnya viral, jadi soundtrack sinetron. Dari Sulaiman yang tadinya sudah hilang dari dunia musik hiburan, tiba-tiba 2014 saya dijemput sama satu TV ke Bali. Saya terpaksa pindah ke Jakarta. Itu ceritanya. Barulah dari 2014 itulah saya datang sama Om Dik. Kita ke Bali, waktu itu konser kan Om di penjara sama Opik. Subhanallah, saya temukan cinta di sini. Dan memang tidak semua orang mau dengar ceramah, ada orang-orang yang tersentuh melalui nada. Dan saya terakhir nih nasihat yang paling ajib, waktu saya ke Mekah, saya umroh, tiba-tiba saya berjumpa dengan Ustadz Abdul Somad di sana, dan dia mengajak saya waktu itu bertemu ke rumahnya, ke majelisnya Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki, ulama Ahlus Sunnah, ya, seorang sufi juga, dan beliau yang sangat disegani di Mekah. Jadi saya pas masuk ke majelis beliau, ada Habib Ahmad Al-Habsyi juga dan ratusan orang-orang soleh di sana Om Dik. Saya langsung membuka sorban saya. Saya merasa tak pantas memakai imamah di sana. Saya memakai imamah udah 22 tahun Ustaz. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan sok-sokan, enggak ada. Dulu saya waktu masih gila-gila saya pakai imamah juga. Ya. Sebelum bisa ngaji udah pakai imamah gitu. Jadi saya pakai ini nih untuk tameng diri saya di Bali karena saya ini orangnya enggak bisa kontrol nafsu. Saya lemah, iman saya lemah. Saya kalau lihat bule-bule cantik tuh maunya cipika-cipiki aja Om. Dan itu biasanya gayung bersambut. Ya. Hai, itu peluknya, itu cipika-cipiki. Kemudian setelah saya pakai ini Pak Kiai, tak satu pun yang berani menyentuh tangan saya. Semuanya begini, oh holy man. Padahal kita masih kepengen Om, jadi gitu. Jadi ini bagi saya ini adalah pagar diri saya.
Ini nggak ada urusannya dengan sok-sokan alim ya, sok-sokan ngustad dibilang di sosok ini ngustad karbitan, bukan. Saya pakai ini udah 22 tahun. Kemudian pas ketemu dengan Syed Ahmad, saya lepas sorban saya. Setelah Ustaz Abdul Somad berceramah, ternyata Syed Ahmad bertanya, "Aina mughanni?" Mana artis yang dari Jakarta? Katanya ada artis yang datang dari Jakarta. Saya sembunyi, Om Iman, saya sembunyi di belakang punggung orang. Badan saya sebesar ini, sembunyi, kira-kira kelihatan nggak? Tetap kelihatan, lalu dipanggil. Sulaiman, kata Ustaz Somad, sini Syekh. Saya panggil, lalu Syed Ahmad menyuruh saya bersenandung di majelisnya, suruh bernyanyi. Dan kata orang-orang di sana, belum pernah Syed Ahmad menyuruh orang bernyanyi di majelis dia, di mahad dia. Subhanallah, waktu itu saya nyanyi, saya tanya sama Ustaz Somad, lagu apa Ustaz? Itu yang mati-mati itu. Nah, lalu kita nyanyi bersama, orang kaya mati, orang miskin mati, ketawa semua. Orang Mekah, orang Arab pun ketawa, karena mati itu bahasa Arab mut, ya. Semua dia paham. Lalu Syed Ahmad pun bertanya, ada nggak lagumu yang nggak mati-mati? Saya bilang ada, lagu saya nggak mati-mati ada. Lalu saya menyanyikan satu syair yang saya buat Om, yang kemarin dinyanyikan di depan Buya. Bukan lagu Ya Rasulullah, ya. Berabad-abad jauh darimu, ya Rasul. Ya, begitu tebal rasa rinduku, semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat malam, malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Syed Ahmad menangis, nggak tahu saya nangis kenapa. Lalu dia peluk, dia ambil sorban, karena dia tahu mungkin saya pakai sorban. Dia panggil muridnya, kemudian dia pasangkan sorban di kepala saya. Kemudian dia bilang, ini ijazah saya diberikan imamah. Jadi ijazah sudah ada imamah, ini sanadnya ke Rasulullah. Amin. Subhanallah Pak Kiai. Dan satu nasihat Syed Ahmad, nasihat buat kita semua ya, semua Rumi Kustik juga. Apa nasihat beliau? Teruslah kau bersyair, teruslah kamu bernyanyi, ajak manusia kepada Allah dan Rasulnya, karena begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada kami dan mendengarkan nasihat kami, tapi mereka akan mendengar nasihat kamu. Itu nasihat Syed Ahmad. Allahu Akbar. Jadi begitu Kak, jadi jangan remehkan musisi-musisi. Saya ingatkan, tidak ada satu orang pun kelompok manusia yang mampu membuat orang mabuk salawatan kecuali anak band. Betul nggak? Ya. Kiai mana yang bisa bikin orang mabuk salawatan? Kiai mana coba? Nggak ada. Ya, waktu pergantian tahun baru di Ancol, saya ingat tuh ada puluhan band-band besar yang manggung. Salah satunya Wali manggung. Pas pergantian tahun baru, Wali naik panggung. Lagu pertamanya apa? Salatullah, salamullah. Serempak ratusan ribu orang, ada yang pacaran, ada yang mabuk, mungkin bersalawat semua. Salatullah. Satu salawat, 10 rahmat bercurah-curah. Oh, jangan campurkan hak yang batil. Kamu jahat. Kamu jahat. Allah Maha Baik. Baik, azan berkumandang, saatnya kita merapat, bersujud kepada Allah. Dan saya mohon pamit Pak Kiai. Saya bersyukur bisa hadir di majelis ini. Doakan perjalanan saya ke Bandung Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.